Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim nabda' wa alaihi natawakkal. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan tausiah kita yang singkat ini, kita mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa bainal 'abdi 'alal qismain. Kata Allah, ada dua perjanjian antara aku dengan hambaku di dalam solatnya. Apa perjanjiannya? Yang pertama kata Allah, idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menjawab, ahmadani abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, asna alaik abdi, hambaku sedang, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kata Allah, ahmadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka kata Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadza baini wa bainal 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara aku dan hambaku dalam salatnya. Jika benar salatnya, sungguh-sungguh dia melakukannya ikhlas karena aku, kata Allah, benar bacaannya, maka apa yang dia minta akan aku kabulkan, kata Allah. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga melaksanakan ibadah salat. Tapi ibadah salat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan perintah salat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya salat ini, sehingga ada sebuah kisah seorang pemuda berkeluarga, sudah puluhan tahun berkeluarga, belum juga memiliki keturunan. Yang laki-laki rambutnya sudah putih, umur sudah tua, tenaga sudah berkurang, dan istrinya pun sudah diponis mandul, menopos. Secara medis tidak mungkin, mustahil akan memiliki keturunan. Tapi apa yang dilakukannya? Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga memberikan bimbingan kepada kita umat manusia. Ketika semua manusia mengatakan mustahil dan mereka mengangkat tangannya mengatakan tidak mungkin lagi, maka pada waktu itu secara tidak langsung Allah menyampaikan kepada kita, tinggalkan semua pendapat manusia, tinggalkan semua pendapat makhluk, dan kembalilah kepadaku, kata Allah. Bagiku tidak ada yang tidak bisa.
Bagiku, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Maka Allah berikan gambaran kepada kita, tuntunan kepada kita dalam surah yang ketiga, ayat yang ke-38 itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kasus itu, cerita itu adalah cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berkeluarga sudah puluhan tahun, juga tidak memiliki keturunan. Ketika semua manusia mengatakan Zakaria mustahil akan memiliki keturunan, maka pada waktu itu juga Nabi Zakaria pergi ke mihrabnya. Kemudian beliau sholat di sana. Di dalam sholatnya Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Apa yang beliau minta? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kata semua manusia, ya Allah, hamba ini mustahil akan mendapatkan seorang keturunan, ya Allah. Tapi bagi Engkau, ya Allah, yang maha mendengar permohonan hambanya, ya Allah, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah hamba keturunan, seorang keturunan yang kelak nanti akan melanjutkan perjuangan dakwah ini, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, Engkau yang maha mendengar dan mengabulkan semua permohonan hambanya, ya Allah. Kalaulah kepada yang mengabulkan permohonan hambanya, hamba memohon tidak ada jawaban, ya Allah, kepada siapa lagi hamba ingin memohon, ya Allah. Apa yang terjadi? Langsung seketika Allah berikan jawaban. Di ayat yang ke-39 Allah berikan jawaban langsung. Fanadathul malaikah. Allah buka dengan huruf fa. Fanadathul malaikah. Langsung, kata Allah, tak ada jedanya. Dalam keadaan masih sholat, Nabi Zakaria tadi selesai berdoa, langsung turun malaikat memberikan kabar baiknya. Fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Malaikat turun sedangkan Nabi Zakaria masih dalam keadaan berdiri sholat di mihrabnya. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Innallaha yubashshiruka. Hei Zakaria, permohonanmu dikabulkan oleh Allah, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Kamu akan diberikan seorang keturunan yang Allah langsung memberi namanya dengan sebutan Yahya, yang maha hidup. Kenapa Allah berikan sebutan dengan nama Yahya, yang maha hidup? Karena semua manusia mengatakan mustahil Zakaria akan memiliki keturunan. Tapi kata Allah, bagiku tidak ada yang mustahil, kata Allah. Artinya adalah Nabi Zakaria alaihissalam punya masalah, belum memiliki keturunan. Kemudian beliau pergi sholat, memohon dalam sholatnya, berdoa. Belum selesai sholatnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan keistimewaan beliau, dengan kemuliaan beliau, juga begitu dapat kepada umat-umatnya termasuk kita saat ini. Belum apa-apa sudah Allah panggil kita, sudah kita tunggu kita. Mana buktinya? Allah panggil dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, hei hamba-hambaku, jika kamu punya masalah dalam hidupmu, kata Allah, belum apa-apa sudah ditunggu oleh Allah. Jika kamu punya problem dalam hidupmu, kamu punya masalah apa saja bentuknya, kata Allah, kamu terima semua dengan sabar, ya, kata Allah. Sabar dulu, kata Allah. Jangan kamu mengeluh, jangan kamu berburuk sangka, kata Allah. Terima dulu semua dengan sabar. Maka setelah itu akan aku berikan kamu jalan petunjuknya, kata Allah. Setelah itu kamu bawa ke dalam sholatmu, ya, kata Allah. Bawa dalam sholat. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Kata Allah, wa innaha, sebenarnya sabar itu mudah, kata Allah, enggak berat. Yang berat yang mana? Wa innaha, haknya kembali kepada salat yang mana? Ketika kamu punya masalah, kamu terima dengan sabar, kamu bawa ke dalam salat, itu gampang, kata Allah. Yang susahnya adalah ketika kamu salat dengan kusuk itulah yang berat bagimu, kata Allah. Oleh karena itu, ada masalah, jangan berkeluh kesah, jangan berburuk sangka, terima dengan sabar. Allah akan bimbing kepada jalan solusinya. Ketika itu, bawalah ke dalam salat, sampaikan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba banyak masalah dalam hidup hamba, ya Allah. Katamu, ya Allah, wasta'inu bis-sabri, hamba terima dengan sabar, ya Allah. Sekarang hamba datang kepadamu menghadap, ya Allah. Berikan hamba petunjuk solusi dari semua permasalahan hidup hamba, ya Allah. Apa kata Allah? Hada
baini wa bainal abdi wa li abdi mas'ala. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku dalam solatnya. Jika benar solatnya, sungguh-sungguh dia mengerjakannya, ikhlas dia melakukannya, maka semua permintaannya pasti akan aku kabulkan saat itu, kata Allah. Hadana wa iyyakum ajma'in wa rahmatul lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.